ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, kemudian pembeda kaidah yang keberapa? Kaidah yang keenam. Ya. Kaidah yang keenam terkait dengan masalah darah, perjanjian, dan jaminan keamanan. 3. Ya. Kalau dia dai kepada sunnah, tanya kepadanya. Darah yang dijaga di dalam syariat itu ada berapa darah yang diharamkan, tidak boleh untuk dibunuh dan ditumpahkan. Jelas ya? Kalau dia katakan darah yang tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh adalah darah kaum muslimin saja, semua orang kafir boleh untuk dibunuh, ini benar atau tidak? Ini madhabnya orang Khawarij. Jelas ya? Kalau dia dai kepada sunnah, darah yang terjaga itu ada 4. Yang pertama darah kaum muslimin. Yang kedua darah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Orang Yahudi, Nasara, dia tinggal dalam negeri Islam bersama kaum muslimin, taat kepada peraturan negara, dilindungi oleh negara. Ini disebut kafir apa? Kafir dhimmi. Dia juga penduduk negara. Ini dilindungi darahnya. Darah yang ketiga, ya, dalil untuk kafir dhimmi, Rasulullah bersabda, "Dimmatul muslimina wahida yas'a biha adanahum." Dimma kaum muslimin, tanggung jawab kaum muslimin 1. Dijaga oleh lapisan paling bawahnya sampai lapisan paling atas, semuanya menjaga. Baik, darah yang ketiga, darah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang terjadi perjanjian antara negeri Islam dengan mereka untuk tidak saling berperang. Ya. Maka kaum kafir di negeri itu darahnya disebut darah mu'ahad. Misalnya Indonesia dengan Singapura misalnya ya, atau Amerika, ada hubungan bilateral. Untuk perjanjian damai dan seterusnya. Maka mereka disebut kafir mu'ahad namanya. Tidak boleh untuk apa? Atau kalau di masa dahulu orang-orang kafir Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah, kafir Mekah berubah menjadi kafir mu'ahad. Nah, di situ Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lan yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Wah, ini hadits harusnya jadi renungannya orang-orang ISIS ini. Ya. Kafir dibunuh, kok bisa tidak mencium baunya surga? Harusnya mereka berpikir. Ya, itulah keagungan agama ini. Kenapa tidak boleh dibunuh? Ini kan perjanjian namanya. Sudah berjanji tidak saling berperang. Umat Islam itu bukan pengkhianat. Bukan orang yang gemar melanggar perjanjian. Dia kalau sudah berjanji, dia tepati. Makanya Nabi memberi ancaman, tidak mencium baunya surga. Jelas ya? Bukan tidak dibunuh karena kafirnya, tidak. Tidak dibunuh karena ada apa? Perjanjian. Yang keempat namanya kafir musta'man. Yaitu kafir yang mendapat jaminan keamanan masuk ke dalam negeri Islam. Nah, ini turis-turis yang masuk ke Indonesia ini, itu di bandara distempel paspornya. Itu artinya pemerintah memberi jaminan keamanan, dia boleh tinggal di Indonesia selama masa izin yang diberikan. Jelas ya? Maka mereka menjadi kafir musta'man. Itu tidak boleh dibunuh. Karena Nabi SAW bersabda, "Qad ajarna man ajarti ya ummahani." Kami memberi jaminan keamanan bagi siapa yang kau jamin keamanannya wahai Muhani. Baik. Jadi ini 4 jenis kafir. Iya. Terkait dengan masalah perjanjian, muahadah. Boleh saja negeri Islam itu ada perjanjian dengan negeri kafir dalam perniagaan, tidak saling berperang, ya, dalam urusan bisnis dan seterusnya. Itu boleh, tidak ada masalah. Jelas ya? Dan mereka harus menjaga di situ, di perjanjian. Iya.
Karena memang dasarnya Islam ini sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah janji-janji, akad-akad, perjanjian-perjanjian. Baik. Karena itu dai yang mengajak kepada sunnah itu terlihat ya dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, apa yang mereka bahasakan, tidak ada kalimat-kalimat mengganggu dan seterusnya. Ya. Baik.